Jangan aja. Boleh. Bentar ya, mau diterangin dulu biar terang, biar mukanya kelihatan ganteng gitu ya. Ngobrol-ngobrol kemarin tuh sama saya, gimana nih sarannya nih, aku pengen punya channel katanya gitu. Ya udah saya kasih tahu pelan-pelan, oh gini gini gini. Tapi sebelumnya saya kasih tahu, kira-kira yang mau jalan setengah, seperempat apa mau full. Kalau setengah-setengah atau seperempat lebih baik janganlah. Soalnya perjuangan ini kan butuh prosesnya panjang tuh ya. Mungkin teman-teman tahu sendirilah ngebangun sebuah channel itu kayak gimana, enggak kayak kita metik cabai dimakan rasa lada, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya pemirsa bersama saya Agim. Kebetulan nih hari ini lagi main di rumahnya Pak Igun. Pak Gun. Agun. Maaf, salah dikit. Agun. Ini kebetulan kopinya dari tadi sih, ini udah habis, tinggal bukurnya doang. Ini mau ngobrolin ini. Saya kan udah lama nih, udah ada 1 bulan mungkin ya udah nggak upload lagi. Itu kan konten saya kan konten film atau komedi gitu ya, dikit ya, agak humor dikit lah gitu. Masalahnya kendalanya kan kita nggak ada partner, kurang partner, jadi istilahnya saya dapatnya aja gitu. Untuk sekarang mungkin ya kita agak telat ngupload lagi buat perfilman di channel Agim ini ya. Kebetulan nih kita lagi merilis ya sedikit lah video singkat gitu ya, tapi belum jadi sih, nanti saya kasih cuplikannya ya apa di balik layar gitu ya, ada nih tinggal dilihat di atasnya ya. Nah, ketemu lagi di channel Agim. dan ini kebetulan lagi main di rumah Pak Agung nih, pokoknya habis katanya besok ya. Misterius. Ini mau minta diajarin ngedit tuh, ngajarin nih ceritanya. Kebetulan Pak Agun ini punya channel juga yang belum lama gitu, tapi mudah-mudahan karirnya cepat ya meningkat gitu. Dan buat teman-teman nanti saya kasih linknya ya di bawah, bisa biar tahu nanti channelnya apa. Kalau nggak salah namanya Isa Kuniru. Kalian bisa lihat nanti channelnya ada di bawah linknya, di bawah video ini ada linknya, nanti kalian boleh klik juga biar tahu nanti kontennya. Kalau nggak salah ini Pak Agun ini tentang bibit-bibit tanaman dan buah-buahan yang ada di Indonesia ini ya. Ini kebetulan habis dari tadi sih ngeditnya, ini mungkin capek lagi ngerokok dulu. Biasa lagi belajar kan, namanya YouTuber baru lah. Ya kita harus saling bantu gitu ya. Motong video ataupun nambahin video itu, apalagi istilahnya bukan di bidangnya lah, bidang itu. Jadi ceritanya gini. Belajar. Iya, ini saya potong dulu. Ceritanya gini, Pak Agun ini sebenarnya punya hobinya itu ya itu yang ada di channelnya itu. Jangan aja. Boleh. Bentar ya, mau diterangin dulu biar terang, biar mukanya kelihatan ganteng gitu ya. Ngobrol-ngobrol kemarin tuh sama saya, gimana nih sarannya nih, aku pengen punya channel katanya gitu. Ya udah saya kasih tahu pelan-pelan, oh gini gini gini. Tapi sebelumnya saya kasih tahu, kira-kira yang mau jalan setengah, seperempat apa mau full. Kalau setengah-setengah atau seperempat lebih baik janganlah. Soalnya perjuangan ini kan butuh prosesnya panjang tuh ya. Mungkin teman-teman tahu sendirilah ngebangun sebuah channel itu kayak gimana, enggak kayak kita metik cabai dimakan rasa lada, enggak. Kalau saya sih Gimana intinya, kalau bicara masalah channel itu kemungkinan ya kreatif kita lah untuk membuat istilahnya mau konten apa aja, saya nggak pilih ya semuanya, istilahnya dianggap bagus lah. Cuman intinya karya kita kan bisa setidaknya dilihat orang, itu kan udah bangga. Kalau masalah hasil kemungkinan ya. Selama kita berusaha berjuang untuk bisa, jadi insya Allah kenapa orang lain bisa kita sendiri Kita nggak bisa gitu. bisa gitu. Betul. Makanya sebagai pemula
beliau ini dianggap guru. Guru. Guru sama Isakunur itu ya namanya kita nggak tahu, ada senior yang lebih pintar kan itu lebih baik dianggap guru gitu. Soalnya disebut Isakunur itu saya itu belajar dari penemuan-penemuan, anggaplah penemuan itu guru. Jadi ambil yang baiknya, ambil hikmahnya, yang jelek juga banyak di situ. Cuman mungkin beliau ini salah satu motivasi buat kita semua lah. Jadi jangan sampai dipandang wah itu ini. Cuman garis besarnya yang harus digaris bawahi kemungkinan karyanya ataupun dedikasi dia untuk membangun sebuah karya. ya di situ. Jadi intinya gini, di sini tuh nggak ada istilah junior ataupun senior ya. Kita sama-sama pemula, kita sama-sama berjuang dari nol sampai mungkin suatu saat kita udah ada rezeki atau ada miliknya, mungkin ya nggak tahu juga gitu. Yang nentuin kan yang di atas ya. Kita mah cuma bisa berusaha dan ikhtiar gitu aja. Dan saya sebenarnya dari dulu pertama saya melonjak bekerja nih, pertama bekerja sampai sekarang saya paling suka berbagi ilmu. Dulu sebenarnya saya tuh supir ya, driver. Awal saya kerja tuh driver. Kalau nggak salah dulu di Jawa Timur, ngirim roti terus apa segala macam, pindah lagi, nyupirin apa lagi gitu, semacam-macam. Semua mobil udah saya pegang, dari mobil kecil, mobil gede sampai mobil penumpang umum sampai bis juga udah ada. Alhamdulillah cukup buat pengalaman itu. Nah sekarang saya pengen coba-coba ya, seenggaknya saya ada sedikit hobi gitu ya. Hobi saya gimana ya, saya suka acting. Kalau nggak acting ya suka ngedit, ngoprek-ngoprek kalau bahasa Sunda namanya gitu, suka ngorek-ngorek gitu. Yang ngorek apa, yang ngorek ngedit gitu, ngedit video apa segala macam. Habis itu saya pikir-pikir kenapa nggak aku bikin karya aja sekalian gitu lah, setidaknya kan buat kenangan-kenangan nanti di masa depan gitu. Makanya saya juga ini termotivasi Agim ini. Aduh, maaf nih pemirsa kepotong tadi ya, soalnya tadi ada telepon, lupa nggak mencet gitu namanya, mode pesawat gitu. Aduh, gimana nih, kopi udah habis, rokok habis. Syukuri aja lah ya. Sampai mana ngobrolnya? Sampai mana katanya? Oh itu tentang Motivasi. Jadi mungkin tadi saya bilang jangan patah semangat itu di situ. Jadi jangan mentang-mentang kita, intinya dari disebut tadi dari berguru gitu. Berguru itu jangan merasa udah pintar, merasa udah berpengalaman, udah tua. Katanya tua itu pasti banyak pengalamannya, cuman kita harus menunduk ke bawah. Mungkin ini lahiran tahun berapa ini? Kalau saya, kalau umur sih masih muda, tapi nggak tahu kalau tanggapan orang semuda apa tuanya nggak tahu ya. Tapi kalau masa pengalaman ya alhamdulillah saya masih ibarat kita umur 10 tahun, mungkin kata orang pikiran saya udah di atas 30 tahun. Jadi ini kan nggak sinkron ya, nggak seimbang ya. Tapi itu juga mungkin dari pelajaran pengalaman saya gitu, dari saya pertama kerja sampai sekarang saya pelajari, saya tempelin untuk pengalaman saya di memori saya gitu. Jadi bukannya saya mau menggurui orang yang lebih tua dari saya, tapi seenggaknya saya pengen berbagi ilmu, itu aja, nggak lebih lah ibaratnya. Saya seneng dari bidang apa aja, ibarat dari nyupir, saya ngajarin orang itu udah sampai ada mungkin 50 orang nyupir ya. Nggak tahu sekarang yang orang-orang yang udah kerja di mana, saya nggak tahu. Nah sekarang saya pengen dia belajar ngomong depan kamera sekarang ya, kayak ngedit, bikin acting segala macem. Terus sekarang ya udah saya dikit-dikit bisa, dan bisa juga saya ngasih informasi ini ke rekan-rekan kayak Pak Agun, ini caranya kayak gini. Tapi maaf, bukan saya menggurui Pak Agun, tapi seenggaknya kan saya pengen berbagi ilmu lah gitu ceritanya ya. Makanya jangan kita seolah-olah udah pintar, udah berpengalaman, udah tua atau dewasa, katakanlah itu banyak di bawah-bawah kita ataupun
umurnya di bawah kita, pengalamannya seperti misalkan saya lebih tua misalkan dibandingkan ini. Jadi jangan merasa udah tua, cuma kan masih banyak istilahnya yang harus digali-gali yang lebih muda-muda itu. Jadi jangan merasa pintar, jangan merasa udah berpengalaman di situ. Mungkin saya ini masih jauh mungkin pengalamannya dari saudara yang lain gitu. Makanya jangan sampai berbangga hati dengan bidangnya sendiri. Justru di situ intinya dari kelebihan kita pasti ada kekurangan, dari kekurangan kita pasti ada kelebihannya gitu ya, mungkin maksudnya. Jadi sehingga kita harus tetap introspeksi diri, apa yang kurang dari diri kita sih, terus apa yang lebih dari diri kita, apa yang harus ditambah dari diri kita. Kan kita bisa saling sharing sesama teman, rekan, apa segala macam, kita berbagi ilmu lah ibaratnya kan gitu. Dan mungkin untuk pemirsa juga atau teman-teman yang sekarang lagi pemula, yang lagi ngerintis video atau karyanya, ya mungkin harus tetap semangat, jangan patah hati ya namanya gitu ya, terus berkarya lebih baik atau apa, lebih bagus lagi untuk bikin karya-karya yang lebih baik. Insya Allah pasti kalian bisa lah. Jangan itu Pak, jadi menyepelekan orang. Kadang wah merasa kita udah mau, udah bisa, cuman dibandingkan bukan membandingkan. Jadi intinya berkaca dari pengalaman kita yang udah misalkan usia kita udah kepala 4 lebih, terus melihat yang di bawah kita, wah ini kenapa kok yang tua apapun itu lebih pintar dari kita gitu. Jadi jangan merasa pintar tuh di situ. Jadi kata paribasa itu di langit ada langit lagi di situ. Jadi di atas langit masih ada langit gitu ibaratnya kan ya, harus di garis bawah itu. Jadi seolah-olah kita harus terus berguru, harus belajar dari pengalaman, belajar dari kehidupan kita. Contohnya saya sendiri, mungkin beliau ini masih muda lah, terus saya udah merasa berpengalaman, toh masih pengalamannya lebih tinggi dia gitu. Nah maka dari situ banyak yang harus di garis bawahi dari obrolan ini. Mungkin yang intinya jangan merasa pintar, jangan merasa bangga dengan diri sendiri. Itu kata dirimu sendiri, padahal jauh kalau dibandingkan sama yang direndahkan sama kita. Jangan masih itu padahal pengalaman sama ilmunya itu melebihi yang ngomongnya itu. Jadi jangan menganggap remeh dari fisiknya ataupun cara gerak-gerik bahasa tubuhnya itu udah kelihatan, wah tuh orangnya gini-gini. Jangan menilai dari situ. Sebelum salah satu dari mungkin dari umurnya juga ya, apakah umurnya masih muda, mungkin pikirannya juga ya gimana lah, kekanak-kanakan atau belum dewasa atau gimana. Tapi ini ngomong-ngomong nih masalah film yang di atas ini, kita kasih judul apa ya kira-kira tuh? Saya belum ada kelanjutannya gitu. Bingung juga nih. Kira-kira apa gitu ya? Apa di pending aja dulu? Itu kan kemungkinan kita kan semua, saya bilang tadi, masih harus belajar lagi. Nah, sambil berpikir, sambil berjalan, mungkin nextnya itu bisa ditunda dulu, ataupun ceritanya bersambung apa gimana kan mungkin bisa dibicarakan atau lagi diproses dalam istilahnya skenario yang lebih bagus gitu. Soalnya untuk membentuk sebuah istilahnya membangun lah, itu nggak semudah yang kita bayangkan gitu. Makanya bagi pemula itu ya, harus butuh butuh motivasi dan pemikiran yang matang gitu. Betul. Kayaknya ini kita nggak bisa ngasih bocorannya, kasih judulnya apa, nanti aja kita lihat next besok atau lusa, insya Allah saya upload itu filmnya. Mungkin kita segitu aja dulu ya dari kita ya. Kita lagi ngopi, mau istirahat juga, udah kerja seharian capek, mau istirahat juga ya. Mungkin gitu aja pemirsa ya. Mudah-mudahan di lain waktu kita bisa ketemu lagi, kita bisa berbincang-bincang lewat ya berdua gini apa gimana lah. Mungkin gitu aja. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.